Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk sepanjang kemarin Engkau berkati dengan luar biasa. Session pertama, kedua, dan ketiga Tuhan bergerak dengan ajaib. Saat ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga memberkati akan sesi pada pagi hari ini sampai siang nanti. Biar kami mendapat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih karena datang dari Tuhan bisa mengubah akan hidup kami. Bersyukur untuk pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tangan pada teman-temannya 5 orang, katakan Tuhan Yesus baik. Oke, silakan sudah duduk. Pagi ini saya dikasih tugas untuk memperkenalkan akan Prof. Virgo Handoyo. Beri tepuk tangan dulu. Saya kenal sudah cukup lama, tapi nggak terlalu lama ya. Hampir 50 tahun lah kira-kira ya, 50 tahun kita ketemu. Ya sudah cukup lama, sudah 50 atau hampir 50 tahun? Hampir 50 tahun, lebih ya, sudah 50 tahun. Karena saya sekarang 51, jadi ketika saya ketemu dia saya umur 1 tahun. Oke. Loh kok tertawa gitu? Ya, jadi ini luar biasa. Saya mau sampaikan karena ini panjang nih, karena ini ceritanya panjang, tapi singkat aja supaya nggak mengganggu sesi yang ada. Jadi beliau ini, teman saya ini sekarang mengembalakan akan gereja di Amerika. Ya, dari gereja itu yang saya tahu sudah membelah menjadi 4 atau 5 pengutusan, bukan pecah loh ya, pengutusan. Jadi 5. Luar biasa di Amerika. Saya pernah khotbah di sana sekali ya. Sekali atau 2 kali sekali. Terus menariknya ialah ketika sekian puluh tahun yang lalu ke Amerika itu, tapi itu yang terakhir saja ya. Dia ngajar sebagai profesor psikologi. Loh tenang loh. Profesor Psikologi at California Baptist University. Yang saya tahu, kalau nggak salah mahasiswanya sekarang 20,000. 12.000 mahasiswanya. Jadi sudah ngajar berapa tahun ya? 25 tahun. Luar biasa ya. Ada yang saya dengar lulusannya jadi kongres itu kayak anggota DPR MPR di Amerika dan juga dari negara-negara lain karena itu banyak negara yang datang. Saya rasa ini luar biasa. Ngajar pakai bahasa apa? Bahasa apa ya? Inggris Java katanya. Inggris Java. Luar biasa. Nanti saudara akan melihat luar biasa ini. Tadi malam, karena saya cerita gini kan, tadi malam kita cerita banyak gitu ya. Yang menarik lagi, bukan hanya sebagai seorang pendeta, juga seorang profesor di universitas, tapi juga dia seorang mungkin tepatnya investor atau pengusaha, nggak ngerti, berangkat dari Indonesia membawa 2, ya tentu bawa koper ya, tapi bawa 2 mesti. Ransel, bukan koper, ransel ya, ransel, bawa 2, tentu ada pasportnya di dalamnya, 1 tiket berangkat saja, tidak ada pulangnya ya. Ditambah ada duit luar biasa, $65. $65 berapa sekarang? Jadi sekitar hampir sejuta lah. Jadi bawa itu aja $65, ditambah lagi tiket untuk one way aja. Mau sekolah Alkitab di sana. Tapi singkat cerita supaya nggak panjang, hari ini dia sudah menyponsori kurang lebih ada 35 orang selama sekian tahun itu ke Amerika. Kalau nggak kuat nggak bisa itu.
Ya. Dan lebih lagi sekarang dia punya kamar tidur nggak banyak, cuman 100. Karena dia punya hotel. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari Pak Wigantoyo. Saudara, khotbah yang tadi itu sesat ya. Jadi jangan didengerin saudara ya. Ya begitulah kalau ketemu Pak Tim ya. Saudara tahu what I mean with that ya. Mari saudara, jadi kalau kemarin kita sudah oleh Ibu Jingga ya, Ibu how to say it? Ibu Jingga ya atau Ibu Foni ya. Kita fokus kemarin itu di mana your soul will restore ya, restoring the soul. Nah, hari ini saya akan fokus pada mau kok hilang. Yang bawahnya itu, tema bawahnya. Bagaimana melengkapi ya. Melengkapi, maklum profesor itu kadang-kadang lupa. Bahasanya itu loh. Ya. Jadi kita sekarang, kemarin Ibu Foni mengatakan bahwa saya adalah wounded healer. I think that's true. Itu kata wounded healer di dalam dunia psikologi itu dimulai oleh Carl Jung. Dia menemukan melalui psikologi dalam, di mana manusia itu menurut teorinya mereka, yaitu psychodynamic, ya, bahwa persoalan itu dimulai dari masa lalunya. Karena itu melalui penemuan luka-luka batin, kita bisa restore hal itu. Itu salah satu approach di dalam dunia psikologi, bahkan itu merupakan gerakan pertama di mana psikologi lahir. Ya. Nah, saudaraku, pada waktu itu si Jung ini menemukan bahwa kalau orang itu pernah terluka batinnya dan dia bisa menyembuhkan, itu menjadi sekolah dia. Maka dia akan menjadi a good wounded healer. Penyembuh yang terluka. Saya rasa di dalam Alkitab dikatakan tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa. Ya, peta teladan Allah itu telah tercemar. Semua kita memiliki luka batin itu. Kemarin dengan baik sekali Ibu Foni membawa saudara mencoba merestore ya, dengan satu cara look back pada hari kemarin saudara, masa lalu saudara, untuk merestore soul itu. Nah, hari ini saya akan coba meng-highlight ya, sebagai guru, Anda sekarang sudah mendapat sertifikat wounded healer, ya, penyembuh yang terluka. Saudara sudah melihat icip-icipnya sedikit bagaimana restore di dalam hidup saudara. Hari ini saya akan berikan highlight beberapa teori dan kemudian perkembangan di dalam dunia psikologi di mana kita bisa mengukur luka-luka batin itu. Dan kemudian kalau saudara menemukan komponen-komponennya, baik itu di dalam diri kita maupun di dalam diri orang lain, saudara bisa restore itu. Saudara bisa membantu orang lain. Hari ini saya akan equip kita bersama-sama ya untuk coba equip, karena Anda akan melayani sebagai tidak lagi sebagai restoring your soul, but you become a wounded healer. Nah, jadi restoring the soul, mengenal luka batin dan konsekuensinya, itu yang topik yang pertama. Jadi pertama, apa itu luka batin? Di dunia psikologi itu biasanya dioperasionalisasikan supaya bisa diukur. Pengalaman yang menyebabkan stres emosional yang signifikan pada anak dan dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan psikologis dan spiritual mereka. Kalau hidup kita itu misalnya saudara, anak lihat itu mau ngomong gugupan, kemudian masuk sekolah kadang tidak, kemungkinan itu karena stres di masa lalunya sedemikian rupa sehingga dia
Bahkan nanti dalam riset ditemukan itu mempengaruhi struktur otaknya. Kalau luka-luka batin itu. Makanya apa itu luka batin? Pengalaman. Jadi saudara mengalami yang menyebabkan stres emosional. Apa saja, tetapi stres itu sedemikian rupa sehingga membawa luka yang dibawa mengurangi akan kemampuan beradaptasi di masa yang akan datang. Kalau saudara, semua orang punya luka, tetapi kalau saudara itu kebal terhadap itu dan tidak mempengaruhi fungsi kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka saudara tidak bisa definisikan itu sebagai luka batin lagi. Just ada pengalaman yang menyenangkan, sebab orang itu kalau nggak ada stres juga namanya bosan, nggak seneng. Tapi kalau stresnya terlalu banget, ya kita bisa sinting, ya toh, ya kan? Kalau terus, kalau bahasa Jawanya itu mati apa? Mudar ya, nah, itu bisa sekarat, bisa mudar. Itu kalau stresnya terlalu banyak gitu loh. Nah ini masalah kontinu. Nah, cut off-nya adalah selama saudara bisa berfungsi dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari, it's no problem. Luka is bagus juga. Ya, kalau enggak bosen gitu. Ya kan? Enggak percaya tanya istrimu atau suamimu. Kadang-kadang kan gelut. Ya kan? Ya bener tak? Nah, itu yang pertama pasti punya pengalaman. Ya betul. At least di rumah tangga saya begitu, Pak. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Alkitab itu bagaimana pemahaman trauma dalam terang Alkitab. Satu kisah yang luar biasa, saudara lihat dalam kehidupan Ayub. Dan melalui pengalaman Ayub, kita bisa belajar. Ayub 42 ayat 10, kalau saudara tahu ceritanya. Di tengah-tengah keadaan yang enak-enak, tahu-tahu anak mati, istri meninggalkan dia, harta dirampok habis-habisan, dia sendiri kena borok. Bayangkan saudara, itu stresnya kayak apa gitu. Nah, kalau saudara lihat di dalam keadaan yang demikian itu, di situ ternyata backgroundnya dari cerita Ayub itu permulaannya adalah adegan pertemuan antara setan dengan Tuhan. Kemudian setan berkata, Tuhan berkata, Tan, lihat tuh, ada yang Tan namanya. Lihat itu Tan, hambaku Ayub, dia menyembah aku. Nah, setan terus berkata, oh ya, karena tanganmu memberkati, melindungi. Dengan kata lain, dia mempertanyakan, ya Tuhan, you ciptakan manusia itu seperti AI, robot. Sudah di setel, sudah seperti softwarenya, programnya sudah ada. Ayo diberkati, nyembah, berkati, nyembah. Gitu kan, look at that. Setan ini berkata begitu. Nah, Tuhan berkata, oke, take it, jangan dibunuh. Habisin dengan stres yang berat, berkatnya diambil, nyungsang jempalik. Ya kan bener ya, nyungsang jempalik. Wow, sudah habis-habisan. Nah, saudaraku, dalam keadaan begitu, you mau apa? Teman-teman datang dengan teologi ya, wah, iki bangkrut, pasti dosa. Nah, kata health and wealth gospel, pasti dosa. Istri ini teko, ada abang, ada salah. Ada uang abang sayang, tidak ada abang. Sepatu melayang, ya kan gitu tayo, bener gak? Wah, ini saya guyu-guyu pasti punya pengalaman sama, ya kan? Ya, nah, saudaraku, itu keadaannya ini kita bisa lihat teologianya, teologi dagang, ya kan? Teologi health and wealth gospel. Ayub bilang, aku gak salah, aku juga gak ngerti kenapa bojoku kabur. I don't know. Mungkin kesalahan waktu lahir, wah sudah teorinya macam-macam. Tapi pada waktu itu dia ketemu sama Tuhan, berkata, you mau apa sekarang? Aku penciptamu, you mau apa? Di situ saudaraku ditantang akan human agency, bahwa manusia diciptakan Tuhan itu punya kehendak bebas atau tidak. Itu pertarungan antara setan dengan Tuhan. Apakah kita ini betul-betul diciptakan oleh Tuhan peta dan teladan Allah? Dalam cerita itu dikatakan, Ayub, walaupun aku gak ngerti kamu, misteri buat aku, but I still commit
my life to you. And that's the human agency. Waktu kita menghadapi badai kehidupan ini, sometimes kita tidak tahu, why me? At the end, there is an existential question. What will you do? Karena perjalanan manusia itu sudah di bracket, from the womb to the tomb. Mau lari kemana, kosmetiknya setebal truk sekalipun, tetap satu hari bekas-bekas kentampanan saya sirna. Ya kan ya, peyot-peyot mulai muncul. Mau tidak mau, you mau apa sekarang? You cannot control. Sometimes problem come to our life, we have no control. Gak bisa kamu baiknya seperti apa, sebayangnya wah sudah bahasa lidah 1000 bahasa sekalipun, Loh, karena lain loh, bahasa lidah Jawa sama Amerika kelihatannya beda. Beda. Ya itu rahasia perusahaan. Namanya bahasa lidah tidak dimengerti kok takon. Nah itu terjadi, saudaraku. Nah, dalam keadaan begitu, itu kita ditanya, you mau apa? Ya. Sama di dalam penderitaan Ayub, ya. Di sini dikatakan begitu dia bangkit, exercise your human agency, free will. Meskipun di dalam penderitaan tidak ada seorang pun yang bisa menolong, aku bersama dengan Tuhan commit change his life. Itu lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa loh. Didoakan sahabatnya, ya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wounded healer. Bukan hanya pengalaman penderitaan, tetapi juga kesempatan untuk bertumbuh. Nah, kalau saudara menderita, Anda stres, Tuhan mau pakai saudara. Tuhan ingin supaya peta dan teladan Allah boleh terpancar. Saudaraku, nah, nah, dalam dunia psikologi itu ditemukan ternyata ada beberapa jenis luka batin, trauma masa kecil. Kalau saudara mengalami pelecehan, mengalami penelantaran, mungkin kurang perhatian, orang tua itu yang baik, dia punya 3 tugas. You must have to be a good instrumental parent, yaitu orang tua yang bisa memberikan papan, pangan, sandang, rumah, keamanan, kestabilan secara ekonomi. Itu tugas orang tua yang pertama. Yang kedua, psychological parent. Kalau dia susah, kalau dia, Anda tidak bisa punya anak hanya dikasih makanan begitu saja tanpa disentuh, tanpa didengarkan, tanpa diajak main. Jadi tidak bisa digantikan dengan uang, tidak bisa digantikan dengan makanan. Anda harus hadir secara pribadi, secara psikologis, secara person untuk melayani anakmu. Itu tugas psychological parent, memberikan kasih sayang secara pribadi, ya, menjadikan safe haven. Yang ketiga, kita menjadi good spiritual parent, orang tua yang mengajarkan bahwa hidup ini bukan hanya sekedar hidup, ada sang pencipta, bahwa di balik dunia sini ada dunia sana yang menghubungkan di sini, dan kita diciptakan untuk satu misi tertentu, supaya peta dan teladan Allah boleh dipancarkan di dalam hidup kita, supaya manusia mengetahui kasih sayang Tuhan melalui tindakan kita, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, ini perlu diajar orang anak ini. Sayangnya di dalam dunia modern seringkali kita tidak bisa melakukan hal itu. Saya kasih contoh di Amerika misalnya. Kalau Anda graduate dari college, mungkin dapat gaji 40-50 ribu per average-nya, 40-50 ribu US dollars per tahun. Sementara kebutuhan pokok kalau saudara perlu 2 anak menyekolahkan minimum 100-150 ribu. Jadi rata-rata keluarga di Amerika
Anda harus bekerja dua-duanya untuk mencukupi sandang pangan dan juga stabilitas secara ekonomi. Lah, yang caring siapa? Yang menjadi psychological parent siapa? Nah, ini menjadi dilema besar. Sehingga tidak heran terjadi penelantaran, terjadi kemarahan. Di Indonesia saya lihat juga hal yang sama. Maka parentingnya menjadi apa? Biasanya authoritarian. Karena dia pulang, kasih sama pembantu, mungkin papi maminya guilty, merasa, waduh aku kok tidak bisa hadir. Kemudian anaknya rewel, wah, yang satu swing ke kanan, disiplin. Diam, papi lelah, udah pulang kerja. Anaknya domblong, bapaknya kok kayak gini. Ya kan? Atau swing permisif, whatever you want, as long as you are happy. Bahasa Jawanya apa itu? Asal seneng, bapak suka, ya toh? 1 tambah 1 berapa? 2, terlalu pinter, ya toh? Nah, 2 tambah 2 berapa? Nah, 10. Iseh tidak pinter, saudara. Sing pinter apa? Asal bapak senang. Nah, terserah bapak lah. Itu kan Indonesia ya. Nah, itu karena apa? Pendidikan anak dimanja sakarepmu dhewe. Nah, kalau enggak disiplin terlalu keras, authoritarian menjadi permisif. Tidak high love and high discipline. Ada masanya kita harus mengarahkan anak itu. Tapi dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau kehangatannya tidak bisa hadir karena cuma cari duit, kita swing biasanya, either garis yang keras karena ketakutan, authoritarian, dictator, atau permisif, wis karepmu kono. Asal anakku seneng. Ya, gedene ya asal bapak seneng lah, gitu. Wis karepmu Pak, asal bapak seneng. Swing. Dalam dunia riset begitu. Nah, ini menghasilkan penelantaran, kurangnya perhatian atas kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, atau kasih sayang. Anything. Kehilangan kenyamanan dalam keluarga, kematian atau perpisahan yang menyebabkan perasaan kehilangan yang mendalam. Paparan kekerasan atau bencana. Anak yang tumbuh dalam lingkungan konflik atau bencana alam sering mengalami trauma yang mendalam. Di Amerika, riset yang terakhir itu ditambah satu instrumen, apakah engkau itu punya pengalaman imigrasi. Karena stres, orang pindah ke budaya yang berbeda, itu stresnya luar biasa, saudara. Anda kehilangan, climate, itu hawanya. Saya datang tahun 1987 di Amerika. Celana itu masih zaman ini kan sudah gini ya. Zaman saya itu masih kombor gitu. Cubra ya. Jadi so ngosek WC itu apa itu. Aku jalan-jalan di sana begitu. Wah, saya tinggal di Ungaran. Iya. Jadi kurang gizi juga sampai Ungarannya. Nah, saudaraku, sampai di sana itu berat saya 101. Itu kedinginan 101 pound apa iki? Piro ya? Pirang kilo? Mbuh, hitung dhewe. 50 kilo lah. Berat enggak itu? Enggak toh? Itu saya begitu, krempeng, kerimping, wah wis komplit. Nah, keren. Ngosek WC gitu ya. Sampai sana itu kena summer time loh. Itu musim panas. Saya menggigil. Kurang gizi. Itu perubahan climate aja. Belum bahasa Inggris. Enggak bisa saya. Nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Adik saya itu datang ke Amerika 10 tahun yang lalu, dia tanya begini, lulus college loh. Kok bedanya 11 sama 12 apa toh? Wah, gundul bu, kowe iki lulus piye? Lulusan loh, betul. Betul. Bener. Setahun 2 tahun yang lalu saya ketemu jemaat saya di di Surabaya. Hei kok, dia panggil saya, kamu tuh dulu terkenal loh. Kenapa? Kamu terkenalnya pendeta user-user. Apa gue pendeta user-user? Kamu tuh kalau baca pengumuman
Asyes bacamu user. Jadi itu saya, saudaraku. Ini stres loh. Stres. Lah ya. Ya itu. Imigrasi stres. Itu luka jiwa, saudaraku. Ya, peran iman dalam proses penyembuhan, saudara bisa lihat di dalam Alkitab ya. Iman kepada Tuhan memberikan pengharapan dan kekuatan dalam menghadapi trauma. Betul. Saya dulu ngambil kelas, dibayari sama papinya Lili itu Pak Pendeta Adi Sutanto, kelas pertama. Dosennya ngomong bahasa Inggris, aku gak ngerti. Saking judek ya, aku tarik satu gadis dari jemaat. Nah itu untungnya nak jadi pendeta. You know? Bisa lihat banyak. Ya itu ada satu wanita, dia computer science, kemudian sekolah Alkitab, sekolah psychology counseling. And then dia pas recess, liburan, nah saya itu ngambil kelas gak ngerti bahasa Inggrisnya apa. By the way saya lulusan Undip loh, sastra Inggris. Tapi kalau kelas ojo ditiru ya, itu jadi korban. Kalau kelas ada kelas, ya toh, saya kan elektrik. Saya dulu lulusan STM Pembangunan, jadi saya punya company elektrik. Tak tinggal minggat, saudara. Tak tinggal minggat, saya hire konco, tak suruh copy service. Nah nanti gurunya kalau ngajar tuh baca gitu, ngedumel. Saya bilang, Bu, tak copy nih ae, malah dikaplok aku. Wah, ya setengah mati dah. Tak tinggal minggat, saudara. Jadi kalau itu lulusan Undip saya, akibatnya apa, saudara? Guru ini ngomong bahasa Inggris aku gak ngerti. Bayar $500 itu kelas, aku domblong aja. Lah untungnya ada itu tempat perempuan, ya toh, duduk ya, sama-sama, terus dia yang catat. Dia sudah lama di Amerika, catat. Lama-lama singgol, ya. Aku tuh di Indonesia ya, tak banting harganya ante-antean, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Desperate aku ke Amerika. Nah ini translator duduk, ya, ya aku ya. Tresno, maring ora ono. Singkat cerita kita deng. Itu pengalaman ya. Ya udah, akhirnya kita nikah, selamat aku. Dia tak janjeni, nanti kalau kamu nikah sama aku diutus Tuhan untuk sekolah dulu. Jadi kita akan sama-sama mau melayani Tuhan. You kerja, bayari uang sekolahku. Loh, bagus tak? Bagus. Yusuf dikhianati piye? Loh, ini enggak mengkhianati. Loh, kamu lihat dah. Ini saya tuh seperti buka perusahaan, mau buka perusahaan itu Tuhan toh, melayani Tuhan toh. Kamu tuh kalau mau buka stok gitu loh, perusahaan-perusahaan baru kalau buka gimana? Kan dia utang semua toh, kan cuma janji, aku mau buat ini apa? Ondel-ondel apa begitu kan ya. Wah, siapa yang mau beli saham? Lah aku juga gitu sama istriku, calon istri. Itu aku ini mau buka perusahaannya Tuhan loh, tapi aku perlu ini toh perlu biaya dulu. Lah kamu mau invest dak? Invest dulu. Kok dikhianati? Udah dikhianati, jujur iki. Lu investasi murah, investasi piro? Ya bayari tuition, kemudian lah nanti kawinnya piye? Yo cincin kawin itu tukokno. Nah, murah toh ya. Jas, yo tukokno, sewakno. Lu bener, lu ini serius loh.
You tahu wanita Indonesia tidak ada secerdas wanita ini. Dia invest itu. Saiki piye? Piye? Loh, ini kenyataan loh. Kenyataan. Saya ngomong terus terang. Kenapa? Saya datang ke Amerika $65. Saya beriman, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan direksi. Aku gak mental kere, Mas, walaupun aku kere waktu itu. Iman memberikan pengharapan. Loh ya toh, stres berat tuh, gak ada duit tuh. Suruh bayar tuition, jengking terus setiap hari. Nggak percaya kamu buka di sini, kapalan aku. Loh betul. Itu terjadi. Saudara, kalau apapun yang Anda hadapi dalam hidup ini, suarakan. Kalau Anda beriman dengan Tuhan, nothing impossible happen. Ya. Serius. Iman, Tuhan memberikan pengharapan. Nah, saudaraku, ternyata dampak masa lalu itu kalau keterlaluan banyaknya akan mengalami gangguan kecemasan, misalnya depresi, anxiety, post traumatic syndrome disorder, psikosomatis, ya, boyok pegel, ndas ngeluh, perut melinting, itu semua bisa karena luka batin di masa lalu, gangguan perilaku yang aneh-aneh, guyu-guyu dewe, nah itu bisa terjadi, saudaraku, karena korslet di masa lalu dalam hubungan interpersonal. Dampak spiritual juga begitu, agak susah percaya sama Tuhan, rasa kehilangan hidup itu hampa, ya toh? Sendiri dan sepi. Tapi kalau di dalam Tuhan sendiri tetapi tidak merasa sepi, karena itu adalah meditasi. Nah itu tuh, Anda perlu kemarahan terhadap Tuhan, kesulitan mempercayai kebaikan Tuhan, mempercayai sesama, mempercayai teman-teman, atau kehilangan pengharapan dalam hidup. Itu semua ternyata dalam riset secara sistematis ditemukan kalau orang mengalami begini, hasilnya begini. Nah, ini hasilnya salah satu riset yang terbaik di dunia. Ya, ini sains, betul-betul sains. Di Amerika, dengan sponsor dari Departemen Pencegahan Sakit Penyakit (CDC) dan one of the largest insurance company, mereka membuat studi, ada sekitar 17.000 partisipan yang datanya bisa diambil dari hospital, ya, karena mereka ini insurance kesehatan seperti BPJS gitu. Jadi mereka punya data dari seluruh Amerika. Kemudian orang-orang ini diinterview, kemudian dikorelasi, ya, apakah ada hubungan antara orang yang mengalami abuse A, B, C, D, E, nanti saya kasih ukurannya, tesnya. Lalu akibatnya apa? Penyakit apa yang masuk di dalam diri orang ini? Jadi ada 17.000 female participants, itu ternyata ditemukan di antara 17.000 itu perempuan yang mengalami emotional abuse sekitar 13%, physical abuse 27%, kayak di spanking, ditendang, dipukuli, KDRT, you name it. 24,7% sexual abuse, male participant 7,6%, emotional abuse 29,9%, physical abuse, and then 16% sexual abuse. Nah, ini kategori yang diinterview di mana orang itu mengalami abuse. Wow. Jadi dikategorikan pada 3 bagian. Yang pertama adalah penganiayaan, abuse. Terdiri dari bisa physical abuse, emotional abuse, and sexual abuse, pelecehan. Yang kedua, neglect, penelantaran. Bisa physical, nggak kasih makan, kurang minum, dan sebagainya. Yang kedua, emotional abuse, instrumental parent and psychological parent. Ya. Physical itu di neglect. Yang ketiga, disfungsi di dalam rumah tangga. Kalau saudara menemukan
di dalam keluarga Anda ada yang sakit jiwa, mental illness, itu dapat 1 poin dari pelecehan atau abuse atau pengalaman luka batin di masa kecil, adverse childhood experiences. Mother treated violently, kalau ada KDRT di dalam rumah tangga, papi memukul istri, memukul mami atau sebaliknya, itu ternyata ada dampak luka batin pada anak-anak yang melihatnya. Divorce, kalau separate atau papi mami tidak akur pada poin sampai pisah. Kemudian incarcerated relative, kalau di dalam keluargamu masa kecil Anda, ya ini bisa diukur, Anda bisa ikut sama-sama ngukur diri Anda, itu 18 tahun, ya sebelum 18 tahun di dalam keluarga ada yang dimasukkan penjara atau keluar dari penjara, itu merupakan juga luka batin buat anggota keluarga yang melihat. Kemudian substance abuse, narkoba, ya, apakah itu alkohol, arak, ajong, apa you name it, you know, atau itu apa speed atau ya pokoknya sesuatu yang addicted, mungkin bisa ditambahkan ya DSM-5 itu cara diagnosa. Mungkin next time itu akan ditambahkan juga gambling abuse, penjol, apa ya, penjol ya, injol, ya benjol, nah itu, ya pinjol, pinjol, oke, pinjol. Nah itu kalau saudara addicted di situ, mungkin saya rasa bisa dimasukkan sebagai apa namanya household dysfunction. Ya. Nah ini sekarang tesnya, Anda bisa ikuti, bisa cari. Sehingga saudara bisa tanya pada diri Anda, ini kok gak iso? Ya. Berikut ini adalah daftar 10 kategori pengalaman masa kanak-kanak yang buruk. Dari daftar di bawah ini silakan tandai tanda centang di sebelah setiap kategori pengalaman masa kecil yang Anda alami sebelum ulang tahun ke-18. Ya. Jadi look back sebelum ulang tahun yang ke-18. Kemudian tolong jumlahkan kategori ACE yang Anda alami dan tuliskan jumlah totalnya di bagian bawah. Jadi Anda gampangannya begini, nanti saya kasih pertanyaan 1 sampai 10. Setiap pertanyaan itu kalau Anda menjawab yes atau Anda mengalami itu sebelum umur 18 tahun, kasih 1 poin. Ya. Kalau Anda mengalami 2 poin. Kalau 3 poin. Kalau tidak mengalami semua, 0 poin. Ngerti ya? Nah, Anda tes sekarang ini ya. Apakah Anda merasa bahwa Anda tidak memiliki cukup makanan, harus mengenakan pakaian kotor, atau alasan lainnya? Neglect basically. Nah, kalau Anda mengalami itu sebelum umur 18 tahun, persepsi Anda, ya, Anda merasa ditelantarkan begitu, kasih 1 poin. Ya. Hitung aja di dalam hati atau dicatat. Yang kedua, apakah Anda kehilangan salah satu orang tua karena perceraian, penelantaran, kematian, atau alasan lainnya? Another point. Kalau enggak ya 0. Ya. Yang ketiga, apakah Anda tinggal dengan seseorang yang mengalami depresi, gangguan mental, atau mencoba bunuh diri? Another point. Apakah Anda tinggal bersama seseorang yang memiliki masalah dengan minuman keras atau pengguna narkoba, termasuk otot resep seperti apa itu untuk steroid? Ya. Oke. Apakah orang tua atau orang dewasa di rumah Anda pernah memukul, meninju, memukuli, atau mengancam untuk menyakiti satu sama lain? KDRT basically, physical abuse. Itu 5. Ya, hitung ada 10 pertanyaan atau 11 ya. Sampai sini everybody okay? Okay. Let me see. Apakah Anda tinggal bersama seseorang yang pernah masuk tahanan atau penjara? Kalau ya, cek 1 tambah poinnya. Apakah salah satu orang tua atau orang dewasa di rumah Anda pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada anak, menghina Anda, atau merendahkan Anda? Ya. Yes or no? Gitu, ya.
Apakah salah satu orang tua atau orang dewasa di rumah Anda pernah memukuli, menendang, atau menyakiti Anda, atau merendahkan Anda? Wis, nak pengalamanku tak hitung kok iso cek kabeh. Apakah Anda merasa bahwa tidak ada orang di keluarga Anda yang mencintai Anda atau menganggap Anda istimewa? Rasa terbuang. Apakah Anda pernah mengalami kontak seksual yang tidak diinginkan seperti diraba atau hubungan intim, oral, vaginal, dan sebagainya? Ya, merasa dilecehkan. Nah, dalam riset yang sebenarnya masih ada satu tambahan itu untuk di korelasi yang lain. Apakah Anda percaya bahwa pengalaman-pengalaman ini telah mempengaruhi kesehatan Anda? Jadi pertanyaan 1 sampai 10 tadi itu dihitung yang yes, skornya berapa. Jadi maksimum 10 poin ya, dari 0 sampai 10 poin. Anda pegang skornya. Nah, di Amerika pertanyaan persis semacam ini dilontarkan kepada 17.000 orang yang data kesehatannya ada di dalam rumah sakit. Kemudian secara statistik dikorelasi. Ya. Ini pendapatannya. Ini hasilnya. Semakin Anda mengalami banyak luka jiwa, semakin kesehatan Anda itu terpuruk. Ini trennya. There is a positive correlation between luka batin di masa lalu dengan sakit penyakit, dengan kesehatan jiwa. Semakin banyak luka batin, semakin parah kesehatan jiwa. Gampangannya semakin cepat matilah. Nah, more specific, ini datanya. Orang yang mengalami, kalau saudara mengalami 4 atau lebih dibanding yang tidak mengalami, Anda akan mengidap sakit jantung 210%, 2,1 kali lebih kemungkinan sakit jantung, double dibanding dengan yang tidak mengalami. Kalau Anda mengalami 4 atau lebih. Cancer 2,3 atau 230% lipat dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami 4 atau lebih sebelum umur 18 tahun. Accident, unintentional injury 2,6. Jadi naik mobil suka nabrak-nabrak, ya tak? Itu ternyata bekas luka batin dari 10 kategori tadi. Chronic lower respiratory disease, napasnya sering bengek. Ya. Bengek. Nah, itu 3,1. Swiss stroke, jantungan 2 kali lipat dibanding yang tidak. Alzheimer, pikun, bayangke 11,2%. Kecuali profesor. Oh no. Ini defense mekanisme namanya. Tetapi Anda lihat tuh, karena orang gejala pikun itu suka lupanan, stres berat masa lalu. 11,2 berarti 1120%. Imagine. Diabetes type 2 14 kali 1,4 sorry 14 ya wis matane wis tua. Influenza fenomena ndak tahu. Kidney disease itu kidney apa ki? Ginjal 1,7%. Coba bunuh diri 37,5%. Gila nggak gila? Nah, jadi saudara juga lihat ini mortality. Lifestyle-nya itu juga berubah. Orang kalau kena luka batin, lifestyle-nya tuh ternyata juga sukanya itu duduk ngemil. Maaf Bapak Ibu, jangan tersinggung.
lack of physical activity. Luka batin. Lihat itu, wah, 4 lebih. Alkohol, mahjong, apa itu? Ciu, berat, datang narkoba, telat. Ada yang telat, luka batin. Misbag, ngolor-ngolor itu loh. Nunda, procrastination sampai missing bug, datang ke sekolah. Physical and mental health, severe obesity, maka stres itu makan, karena makan itu opioid insambul, ya, increase dopamin untuk menghibur. Diabetes, makanan juga, depresi, kemudian suicide attempt, tadi sudah disebutkan ya, STD, apa gue? Sexual transmitted disease, penyakit kotor. Itu, jadi sexual behavior-nya sudah nggak karuan itu. Itu STD, heart disease, jantungnya koplok. Nah, itu. Cancer, tadi sudah stroke, ya, karena jantung. COPD, itu paru-paru, sakit napas bengek tadi. Ini tulang udah patah, kalsium, nah, kurang duduk, kurang exercise, mudah patah. Itu hasil. Kemudian ada orang yang mengemburkan, ternyata juga lifetime consequences impair brain development. Brainnya itu bisa lebih kecil, strukturnya, mudah marah dan sebagainya, gak bisa diregulasi dengan baik. Otak animalnya, otak bawahnya itu lebih kuat daripada otak atasnya. Sedikit-sedikit mokong, fight, flight, freeze, apa ini? Fight, flight, freeze. Nah itu. Jadi berkelahi, suka nendang, tahu-tahu ngomong-ngomong enak itu, tahu busuk, hilang. Nah itu tanda luka jiwa. Otaknya mengecil, decrease brain size. Cognitive disability, mikirnya itu kurang panjang, nggak bisa, doesn't make sense. Saya menemukan orang-orang yang begini itu ngomongnya itu, ini poin ini gila ini. Orang tekan-tekan, mutar-mutar, you know what I mean, what is that? Ini mas cognitive disability, kelumpuhan cara berpikir. Otak jongkok lah gambarannya ngono. Ini IQ jongkok. Impair emotional and impulse control, fight, flight, freeze, mudah marah. Itu otak animalnya, itu kalau dalam bahasa Alkitabnya itu kurang gentle. Lemah lembut, buah bara itu lemah lembut adalah kemaka saiji. Lemah lembut itu dalam bahasa aslinya prautos. Itu seperti kuda liar yang sudah dijinakkan. Manusia itu lahir, developmentnya pertama itu otak bawahnya, otak animalnya, energi. Seperti hammer itu mesinnya wis komplit. Lah rem ini otak atas. Ini damage. Kalau Anda mengalami luka jiwa, akibatnya impair. Apa ya? Bedanya apa? Oh, berbeda ya? Oke. Nih, impair emotional and impulse control. Fight, flight, freeze-nya tidak bisa mengontrol diri. Itu hal yang penting, mengontrol diri. Anda lihat tuh, Yakub sama Esau. Esau itu walaupun otaknya jongkok, mati untuk warisan bapaknya, dia pemimpin loh. Based pada budaya itu, scribed by cultures, by budaya. Yakub otaknya winter genius, tetap nomor 2, tidak bisa jadi pemimpin. Tapi Alkitab menulis pada akhirnya siapa? Yakub jadi Israel, dia jadi pemimpin. Dan di situ ada adegan pada waktu mereka masak, si Yakub masak, lapar kan, makan siang, Esau datang, lapar sama lapar kan, wah lapar sama lapar, terus dia lihat sup merah, kok kasih sup merah, ini mikir panjang loh, dia bilang oke, tukar karo warisanmu, warisan ini ngenteni bapaknya mati kan suwi, kan lama kan menerima bapaknya modar, bapaknya mati kan lama kan.
Yang ini lapar kan cepet. Otak animal. Dia tukar itu. Bedanya apa Yakub sama Esau? Kemampuan mengontrol diri. Kelemah lembutan. Dia tidak bisa menaklukkan otak bawahnya. Ini orang kalau luka batin, dysregulation dysregulation cortisol stress hormone. Stresnya itu mudah stres. Mencotot. Iki piye? Nah, kemudian cortisol stress hormone, increase arousal sympathetic, fight flight freeze, sympathetic nervous system. Nah, akibatnya stres terlalu banyak, immune system going down. Sakit penyakit masuk. Nah, stunted growth, gak bisa berkembang. Nah, double risk of obesity, you name it. Jadi ini karena luka batin itu mempengaruhi seluruh sistem otak, remnya blong. Saudara lihat di Alkitab itu yang dipimpin oleh yang dipilih oleh Tuhan jadi pemimpin, orang yang mempengaruhi orang lain, punya kemampuan kontrol diri. Semua di dalam budaya itu saudara lihat loh. Anda jadi Gatot Kaca, tulang kawat. Tulang besi, balung kawat. Kewalik ya, balung otot kawat, balung besi. Itu kan selalu diuji dulu tuh. Diuji apa? Pengontrolan diri. Cerita wayang itu loh, ya. Semua. Anda lihat tuh, Gideon sama Midian berkelahi waktu itu. Tuhan bilang, Gideon ketakutan. Tuhan, gimana? Pasukanku cuma 1.000, yang sana berlaksa-laksa, mana kita bisa menang? Tuhan bilang, gak, too much, terlalu banyak 1.000. Loh, 300 cukup. Wah, sekarang dia punya problem baru tuh. Cara milih piye? Wah, itu kan dalam dunia psikologi organisasional atau IO tuh, Industrial Organizational Psychology. Milih leader tuh piye caranya? Apa yang Tuhan lakukan? Kamu itu lihat tuh prajuritmu pada haus. Sana aja, itu ada river itu. Kamu lihat siapa yang minumnya itu ngokok, tedang metu ae. Wah, ini kan leadership selection. Ya kan? Tapi yang pakai tangan. Bedanya apa yang ngokop sama gini? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Yakub sama Esau, bedanya apa? Penguasaan diri. Satu bisa kontrol. Riset membuktikan di Amerika, kamu kawin umur 21 dibandingin 23. 21 kemungkinan 3,5 kali lebih cepat cerai dibandingin 23. Bedanya apa? 21 otaknya urung komplit. Iki otaknya rak lengkap karena luka jiwa. Itu ada yang otaknya gak berani aku. 4 atau lebih kategori lebih mungkin dia diagnosa dengan kanker, dengan individu yang tidak mengalami kesulitan masa kecil. Setiap skor ACE meningkatkan risiko seorang wanita dirawat di rumah sakit akibat penyakit autoimun sebesar 20%, terutama wanita. Skor ACE 460% lebih mengalami depresi dibandingkan seseorang tanpa ACE. Skor ACE lebih besar atau sama dengan 6, umur akan lebih pendek hampir 20 tahun. Jadi gampang saudara, nak kowe bosen karo bojomu, antemono terus. Lah iki cepet mati. Cepet mati. Iki resep, you know. Resepnya gampang toh. Mau stop ini, stop. Kamu lihat list itu. Di keluarga dicek, di muridmu, keluarga kita sendiri, cepetnya di stop. Dalam riset membuktikan ini recover cepat. Neuroplasticity, brain itu mudah beradaptasi. Stepnya di stop, pelecehan di stop, apa stop. Mari. Stop saat cepatnya. Hidup saya sama. More than 4. Mami saya mental illness. Nah, saya hidup di kampung. Dari kecil gebuki. Nah, ke sekolah lupa bawa homework.
Celana diplotrokke masukkan itu apa gudang smash. Gak percaya iki lho, tepos saiki. Iki brand name iki. Trademark. Lo betul, guru saya SMP itu. Angkat tangan. Ngomong gurune jengkel, kita ngomong bantah atau sini Anda ya. Gebroknya di papan. Yo benjol lah. Itu untung aku gak ada di polisi ya. Jadi polisi itu main nembak itu. Mau nembak gurune. Lo bener loh, sakit hati loh. Anak kecil loh, gebuki gitu. Ya aku cuma balas dendam gampang. Oke kowe tak titeni kowe guru. Ya aku gebuk kan kalah besar, ya toh. Nilaiku juga aku akan dikeluarke, takut tak. Tapi aku ndak takut ngidoni tai guru. Hati-hati. Hati-hati. Piye toh? Cerdas. Iya. Tapi aku hati-hati, profesor gak ono teh di meja ndak ada. Bawa gak ada. Jadi, saudara nih, dengan kata lain, adverse childhood, luka batin masa lalu, itu akan efek dampak pada otak, kemudian social, emotional, cognitive impairment, ya, dysfunction, secara social relationship, secara emosi, dan secara kognisi, cara berpikir kita. Adoption of health risk behavior, risky behavior, ya, kenakalan remaja, you name it, you know, sexual transmitted disease, kemudian akhirnya tuanya menjadi disable, ya, mengalami kesulitan di dalam kesehatan. Ya wis pasti cepat mati, ya, cepat mati. Jadi saudara bisa tahu, lah caranya supaya tidak cepat mati gimana? Stop saat cepatnya. 10 itu, stop, ya, saat cepatnya. Misalnya KDRT, stop saat cepatnya. Apa aja lah. Drug, minum, narkoba, stop saat cepatnya. Smoking, stop saat cepatnya. Itu aja. Di list itu, wah udah sakit penyakit terus hilang lah. Ya, saya nggak imun dari itu. Bukti saya ini lumayan. Tapi saya umur 92 tahun, masih kerja. Ya. Mami saya 90 tahun. Pulang nanti saya anniversary tanggal 17 Agustus, anniversary bapakku, bukan aku. Papi mami saya celebrate 70 tahun menikah. Hebat. Ya. Jadi anaknya cuma separuh sekarang ini 30 berapa tahun ya aku ya, lali aku. Lupa. Ini saya kawin tahun 89. 3 piro ya? 36. Ya, lumayan lah 36. Tapi 70 tahun nanti. But poinnya itu, ya. Dan tadi by the way, teknik saya terhadap guru itu jangan dilakukan ya. Ya, sekarang saya mau saudara diskusi itu, 2-3 orang, ceritalah satu sama lain, gimana pengalaman hidupmu dan terus rencananya mau bawa apa kayak gitu loh. Sharing kok. Itu 10 menit, jam 10 selesai, 10 menit sharing. Monggo Pak, ojo natap aku terus. Sharing kok, pengalamannya bagaimana?
Mari saudara, kita jam 10 tepat. Jadi kalau saya boleh summary, saudaraku, masa kecil adalah fondasi dari kehidupan kita pada masa yang akan datang. Jadi kalau saudara melihat atau mengalami at least ada 10 dimensi atau faktor yang mempengaruhi luka batin jiwa, salah satu cara yang paling efektif, stop now. Hentikan segera apapun yang Anda mungkin murid kita, teman kita, kalau ada masalah-masalah yang demikian, seberapa bisa cepat dihentikan. Karena itu merupakan fondasi di masa depan kita, baik secara kognisi, fisikal, kesehatan jiwa, bahkan juga mortality kita, life expectancy kita. Nah, nanti step berikutnya kita akan, saya memberikan sedikit teknik, tentu tekniknya banyak, tapi kita hanya memberi mungkin 1 atau 2 contoh teknik yang kita bisa pakai untuk merestore luka batin di masa lalu.